yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan. Baik, pemirsa, karena kita sudah menjelang closing segmen, kita juga akan membahas closing statement dari masing-masing capres tadi. Mas Rito, yang menarik adalah agak berbeda dibandingkan capres 1 dan 2. Capres 3 ngegas di akhir, mengatakan, mengutip pernyataan Presiden Jokowi 5 tahun yang lalu, tidak akan memilih presiden yang memiliki potongan diktator, pelanggaran HAM, kekerasan, korupsi, sepertinya mengarah ke capres atau calon tertentu. Kenapa harus pilihannya seperti itu? Iya, kan beberapa kali Ganjar itu mengatakan bahwa guru politiknya adalah Jokowi, Presiden Joko Widodo. Jadi ada banyak kesamaan antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi di dalam debat Capres 2019 mengatakan hal demikian, saya rasa tidak salah juga ketika Pak Ganjar juga mengingatkan hal itu di musim Pilpres 2024, supaya untuk menyadarkan kita bahwa pilihan etis kita yang terjadi saat ini adalah pilihan menentukan nasib kita ke depan. Apakah nasib kita ke depan ini akan tergantung pada makan siang gratis atau seperti apa? Saya perlu meminjam pepatah Cina. Kalau anakmu minta ikan, jangan berikan ikan, berikan dia kail. Jadi bagi kami penting untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa jangan kita mengajarkan rakyat itu selalu tangan menengadah seperti ini gitu loh. Kita harus memberikan pelajaran kepada mereka, teladan kepada mereka bahwa mempertahankan kehidupan mereka supaya mereka memiliki kemampuan untuk survive menghadapi kehidupan mereka adalah mengajari mereka untuk bisa mampu survive. Makanya kenapa Pak Ganjar perlu menyampaikan hal ini, di banyak kesempatan juga beliau menyampaikan supaya kita jangan membodohi masyarakat. Apa yang penting bagi mereka yang bukan apa yang mereka inginkan, yang kita berikan adalah apa yang mereka butuhkan. Makanya muncul tadi masalah internet gratis, karena itu sangat penting bagi masyarakat. Jadi itu yang diberikan dan terus disampaikan kepada masyarakat secara luas ketika di musim-musim kampanye mulai dari Papua sampai ke Aceh. Jadi sudahlah, kita hentikan membodohi atau mengajari masyarakat terus meminta, tetapi kita bentuk mereka untuk bisa survive, bisa mandiri, mempertahankan hidupnya, membuka lapangan pekerjaan supaya orang tuanya bisa bekerja dengan hasil yang diperoleh oleh bapaknya, gaji untuk membiayai keluarganya, menyekolahkan anaknya. Baik. Dan itu akan terus menjadi efek domino ke arah yang lebih positif seperti itu. Ke Bang Daniel. Oke, harap tenang Bang Daniel. Soal closing statement dari Pak Prabowo tadi sempat meminta maaf begitu jika ada salah kepada paslon 01, 03. Lalu juga di konferensi pers setelah debat, Pak Prabowo juga mengatakan siap menerima segala masukan dari paslon 01 maupun 03. Apakah memang ini tanda-tanda bahwa Pak Prabowo ini membuka peluang untuk rekonsiliasi atau seperti apa ini, Bang Daniel? Ada orang Jawa sering bilang becik ke titik ala ketara. Pak Prabowo ditempa oleh sejarah panjang sebagai seorang prajurit, ditempa oleh sejarah panjang sebagai politisi dan pengusaha kemudian politisi. Nah, proses tempaan itu membentuk Prabowo yang bisa menerima semua fakta yang ada, kemudian bisa tidak ada ruang bagi beliau untuk membenci dan menyimpan dendam. Dan kita butuh sosok seperti ini, sosok seperti Pak Prabowo itu sosok yang mempersatukan. Pertama, Anda perhatikan Pak Prabowo adalah satu-satunya capres yang menyatakan permohonan maaf kepada semua pihak. Dan satu-satunya juga capres yang mengingatkan kita bahwa sejarah panjang Indonesia itu ada kontribusi para pahlawan yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Oleh sebab itulah Pak Prabowo ingin memastikan kita bisa bersatu, bisa bareng-bareng. Kita sadar betul
perselisihan, kemudian benci, dendam yang sengaja dirawat itu akan merusak Indonesia. Oleh sebab itulah Pak Prabowo sejak awal, Anda perhatikan dari debat pertama sampai akhir hari ini, itu punya perspektif mempersatukan, bukan rekonsiliasi, tapi memang adalah persatukan. Pak Prabowo tidak ingin ada konflik. Baik. Ini adalah arena politik, arena asiasah tadi, kemudian di akhirnya semuanya harus bisa bersatu. Oke. Di akhirnya semuanya harus tidak boleh memelihara atau merawat dendam dan benci. Baik, terima kasih Bang Daniel. Dan terakhir Bang Refli, Pak Anies menjelaskan bahwa ini perjalanan panjang 1 tahun terakhir penuh liku, tapi diakhiri dengan kita harus menjadi negara yang menyayangi, negara yang membereskan ketimpangan. Kenapa begitu? Iya, yang ditawarkan Pak Anies malam ini itu tidak hanya sekedar program, apalagi kegiatan, tapi sebuah paradigma berpikir bahwa bangsa ini tidak boleh dibiarkan dalam ketimpangan. Jadi harus ada yang namanya kesetaraan. Karena negara ini dimerdekakan untuk seluruh bangsa, seluruh tumpah darah. Itulah sebabnya kemudian selalu dia mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara itu perannya adalah melindungi segenap bangsa, mensejahterakan. Nah, kalau hari ini misalnya ada ketimpangan yang luar biasa, maka paradigma yang ditawarkan itu adalah bukan kemudian yang sudah besar itu kemudian diturunkan, bukan. Yang besar silakan besar, tapi yang kecil ini bagaimana kemudian diangkat agar kemudian yang tengah pun terangkat juga. Jadi kita tidak merata dalam kemiskinan, tapi kita merata dalam kemakmuran. Nah, ini kan cara berpikir, paradigma berpikir yang sayangnya kalau kita bandingkan dengan yang lain kan terlalu teknis. Program, kegiatan, bagi ini, bagi itu, dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, titik inti cara berpikir Anies itu di society, di people. Jadi dia people centered policy. Jadi dia selalu melihat masalah itu dari masyarakat. Sementara kan yang lain melihatnya dari peran negara saja. Seolah-olah negara itu sinterklas. Negara bisa kasih, butuh apa? Kasih. Butuh apa? Kasih. Padahal di situ ada politik anggaran, keterbatasan, dan lain sebagainya. Tapi Anies melihat itu bukan di sananya, tapi melihat potensi kekuatan dari bawah yang bisa mengatasi persoalan bangsa ini. Nah, karena itu menurut saya ya, kalau cara berpikir kita seperti ini, maka mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara yang besar dan kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat yang cerdas, terlindungi, tersejahterakan, dan kemudian bisa ikut dalam kompetisi untuk mendamaikan dunia ini. Karena kita jadi insan-insan yang punya kualitas tinggi. Jadi bukan kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas kemanusiaan kita, human quality. Itu intinya. Dan tentunya kita harus jeda dulu, kita juga akan meminta pendapat ataupun closing statement dari para panelis. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.